Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Pada pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas terkait dengan penyelesaian soal-soal mengenai forecasting penjualan dengan menggunakan metode momen, ya, dengan menggunakan metode momen. Jadi di sini kita lihat ada jumlah penjualan ya di dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Nah, di masing-masing tahun 2012 itu adalah penjualannya adalah 110, tahun 2013 itu adalah 100, sampai tahun 2021 itu adalah 132. Nah, tugas kita adalah melakukan estimasi penjualan di tahun 2022 dengan menggunakan metode momen, ya, dengan menggunakan metode momen. Nah, adapun persamaan yang kita gunakan untuk metode momen itu adalah Y sama dengan A tambah BX, kemudian jumlah Y sama dengan A kali N tambah B dikali jumlah X, kemudian jumlah X kali Y sama dengan A kali jumlah X tambah B kali jumlah X kuadrat. Ya, kita langsung saja menyelesaikan contoh soal berikut dengan menggunakan metode momen. Langkah pertama adalah kita harus menyesuaikan dulu sesuai dengan kebutuhan rumus, yaitu kita mencari dulu variabel X-nya, ya, variabel X. Variabel X itu karena ini metode garis lurus, maka kita mulai nolnya adalah di sini, ya, mulai nol angka atau tahun dasar itu adalah jatuh di tahun 2012. Kemudian ke bawahnya adalah 1, 2, sampai seterusnya, ya, sampai seterusnya. Nah, ini adalah sampai 9. Kemudian yang kedua adalah X kali Y, ya, X kali Y. Nah, X kali Y. Kalau sudah dapat X-nya, maka kita kalikan nilai X dengan Y. Berarti 110 atau 0, ya, 0 kali 110 atau 110 dikali 0. Nah, hasilnya adalah 0. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah X kuadrat. Ya, karena di sini ada X kuadrat. Maka kita buat X kuadrat. Ini X kuadrat. Nah, X kuadrat berarti kita pangkatkan ini, nilai X, ya. Masing-masing nilai X. Ya, pangkat. Nah, kemudian kita tarik jumlahnya masing-masing. Ya, ini jumlahnya. Ya, oke. Nah, kita sudah dapatkan nilai X kali Y, dan nilai X kuadrat. Lalu kita buat, kita masukkan persamaan di atas. Yang pertama adalah persamaan jumlah Y sama dengan A kali N ditambah B kali jumlah X. Nah, kita masukkan dulu. Langsung saya kerjakan saya di sini. Jumlah Y-nya itu adalah 1202, ya. 1202 sama dengan, ya, 1202 sama dengan A, nilai A itu A kali N, berarti N-nya adalah 10. Dari mana 10? Datanya ada 10, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dari tahun 2012 sampai 2021. Banyak data adalah 10. Kemudian ditambah B, ya, kali jumlah X, ya. Jumlah X-nya adalah 45. 45. Nah, ini kita sudah dapat
persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua adalah jumlah X kali Y sama dengan A kali jumlah X ditambah B kali jumlah X kuadrat. Nah, jumlah XY-nya itu adalah 5 ya, ini 5, 6, 3, 8. 5, 6, 3, 8 sama dengan A ya kali jumlah X. Jumlah X-nya adalah 45 ditambah B X kuadrat itu adalah ini 285. Berarti di sini 285. Oke. Nah, dari persamaan ini, dari dua persamaan ini kita mau mencari nilai B-nya. Ya, kita akan mencari nilai B. Nah, mencari nilai B, kita cari nilai B-nya, maka kita harus menghilangkan ya, saya pindahkan saja di sini. Ini saya pindahkan di sini saja. Nah, bagaimana kita menghilangkan A, nilai A kali A10 ya dengan A45, berarti kita harus kali. Yang persamaan pertama kita kali 9, persamaan kedua adalah kita kali 2. Kenapa dikali 9 dan dikali 2? Karena kalau 10 kali 9 itu nilainya 90A. Kemudian 45 dikali 2 itu nilainya adalah 90A. Sehingga nantinya itu 90 dikurang 90 sama dengan 0. Maka nilai A-nya akan menjadi hilang. Yang nantinya tinggal nilai B. Karena nilai B inilah yang kita akan cari nanti. Nah, sehingga hasilnya adalah kalau kita lihat 1200 ya. 1202 dikali 9. Nah, nilainya berapa? Ini adalah 10.008 18. Nah, sama dengan ini 9 kali 10 berarti 90A ya, 90A saja ditambah 45. Nah, ini 45 dikali 9 tambah 405 ya, 405. Nah, B ya, 405. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah masing-masing dikali 2. Berarti sama dengan saya kali 2 dulu, 5, 6, 3, 8 dikali 2. Sama dengan 1, 1, 2, 7, 6 sama dengan 90A ya, 90A ditambah 285 dikali 2 ditambah 570 atau B570. Nah, di sini kalau ini sudah ada kesamaan ya. Nilai A itu sama, 90A, 90A. Maka kita tinggal hilangkan saja dengan menggunakan pengurangan ya, pengurangan. Kita tinggal kurangi saja. Nah, kita lihat 405 dikurang 570. Nah, 405 dikurang 570. Ini saya. Nah, hasilnya adalah min B 570.
570. Untuk nilai A-nya itu 0. Nah, tinggal ini berarti sama dengan 10.818 kurang 11276. Ya. Hasilnya min ya. Min 458. Oke. Ya, 458. Ini sama dengan nah, min 458 sama dengan B570. Kalau 90A kurang 90A jadinya 0 ya. Ini saya taruh saja nilainya 0 ya, 0. Berarti nah oke. Nah, berarti untuk milisekund ini ya, nah ini 0. Nah, untuk milisekund ini berarti ini saya ulangi ya, bukan min B ya, min B tapi B min ya, B min 570. Oke. Oke. Nah, sehingga untuk mencari nilai B-nya itu sama dengan 570 dibagi 458. Maka kita dapatkan nilainya adalah 570. Oh ya, sorry, maaf, saya ulangi ya, saya ulangi. Ini bukan 570 ya, sorry. Ini seharusnya sama dengan 405 dikurang 570. Maaf ya, ini ada salah. Berarti ini min 165. Ini saya koreksi, min 165. Oke, ini min 165. Jadi B-nya itu sama dengan, ya B sama dengan 458, min 458 per min 165. Nah, ini berarti B-nya sama dengan, kita cari dulu berapa hasil pembagiannya, 458 dibagi 165. Ini saya ambil nilai positifnya karena nilai 3, 2,8 ya. B-nya sama dengan 2,8. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B. Nah, tinggal kita mencari berapa nilai A-nya. Nah, nilai A-nya berapa? Nah, nilai A-nya kita gunakan persamaan yang pertama ya. Pertama. Nah, jumlah Y, berarti kalau kita lihat jumlah Y, ini persamaan pertama kita gunakan, yaitu jumlah Y-nya adalah, saya pindahkan dulu ini, 1200 ya, 1202 sama dengan A kali N, ya, A kali N, ya, A kali N itu adalah A-nya masih belum diketahui, A10, ya, A10 ditambah B-nya adalah 2,8 dikali jumlah X-nya itu adalah 45. Nah, 45. Berarti 1202 sama dengan A10 ditambah
2,8 dikali 45. Nah, ini sama dengan 126. Nah, 126. Ya, 126. Nah, kita sudah dapatkan berarti kita kali 1202 dikurang 126 ya, 126 sama dengan A10 ya, atau ya A10. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 1202 dikurang 126. 1202 dikurang 126. Oke. Hasilnya 1076 ya. Sama dengan 10. Bentar. Oke. Ya, kemudian sama dengan A10. Berarti kalau A sama dengan ini, kita lihat saja 1076 ya. Sama dengan 1076 dibagi 10. Sama dengan 107. Ya, 107. Berarti 107,6 adalah 100 ya, 107, nah, ini. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 107,6 ya. Dari mana? Dari kalau kita pindahkan A ya berarti menjadi 1076 dibagi 10. Hasilnya adalah 107,6. Nah, setelah ini maka kita masuk ke estimasi. Kita masuk ke rumus selanjutnya adalah Y sama dengan A tambah BX ya, tambah BX. Nah, berarti sama dengan Y sama dengan ya, sama dengan nilai A 107,6 ditambah nilai B itu adalah 2,8. X-nya berapa? Nah, ini X ya. X. Nah, Y sama dengan 107,6 ditambah 2,8. Nah, sini ya. Jadi nilai X ini adalah nilai yang akan diestimasi penjualan di tahun 2022. Nah, misalnya ini kan kita mau cari berapa sih nilai X-nya? Kalau 2022 di sini ya, maka di sini nilainya berapa? Nilainya adalah 10. Ya, 10. Kita lanjutkan saja. 9 tambah 1 sama dengan 10. Ya, oke. 9 tambah 1 sama dengan 10. Berarti X-nya di sini adalah dikali menjadi 10 ya. Dikali 10. Nah, ini. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 107,6 ditambah 28 ya. Karena 2,8 kali 10 hasilnya 28. Ini maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 100, ini saya tulis saja 107,6
ditambah 28. Hasilnya adalah 135,6, berarti 136. Nah, maka kita dapatkan bahwa estimasi bahwa penjualan di tahun 2022 adalah sebesar 136 unit. Nah, ini berarti adalah 136 unit. Oke, kita dapat. Nah, inilah metode perhitungan dengan menggunakan metode momen ya untuk meramalkan penjualan di tahun atau di periode berikutnya. Ya, sekian untuk perhitungan ini, lebih kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.